Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pertama dan paling utama kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah lupa untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan dan pengertiannya mau bergabung di kelas malam ini. Mohon izin saya, kalaupun memang tadi pagi kayak kita tidak masuk, saya melampirkan foto bahwa memang saya lagi berkegiatan, saya tidak mengada-ngada untuk lari dari tanggung jawab. Ya, saya laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, maksudnya laki-laki yang bertanggung jawab untuk mengajar begitu ya, bukan untuk yang lain. Oke. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita kemarin sudah bahas tentang pembelajaran Mendeley dan Microsoft Word. Itu sangat jelas manfaatnya dalam studi Anda, buat makalah, buat tugas. Suara saya terdengar kan teman-teman? Terdengar, Pak. Oke. Ya, mohon maaf mungkin kalau nanti tidak terdengar atau putus-putus, mohon diinterupsi ya, disampaikan di kolom chat juga boleh. Karena mungkin malam ini banyak orang yang pakai jaringan ya, traffic gitu, macet gitu ya. Jadi rebut-rebutan jaringan. Oke, saya lanjut ya. Jadi, teman-teman sekalian, Mendeley itu sangat jelas manfaatnya. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Tujuannya nanti untuk tugas akhir. Sebenarnya saya kemarin tertarik untuk mengajarkan tentang Turnitin. Turnitin itu maksudnya untuk mengecek plagiatnya begitu. Cuma nanti itu di pertemuan akhir aja. 2 pertemuan akhir insya Allah nanti kita akan unjuk kinerja. Saya akan minta tolong kepada Anda. Sebenarnya nggak pasti minta tolong. Saya kasih tugas. Anda buat jurnal, nanti Anda akan turnitinkan, kemudian Anda cek terus sampai dia rendah sampai 20%. Nanti makalahnya nanti jumlahnya nanti akan, daftar pustakanya akan menggunakan 5 tahun terakhir sebanyak misalnya jumlahnya 30 begitu. Boleh nanti menggunakan berbagai sumber. Tapi itu nanti. Tapi kalau mau dicicil dari sekarang juga udah boleh. Nah, hari ini saya tidak akan bahas bagian Microsoft Word dan Mendeley lagi. Saya yakin dengan UTS saya sudah cukup menggambarkan dan kemampuan Anda terkait itu. Saya hari ini akan ngebahas terkait dengan Microsoft Excel. Izinkan saya untuk share screen. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat, Sudah, Pak. Oke, baik. Saya mulai saja. Yang pertama teman-teman, kalau teman-teman melihat ada bentuk-bentuk seperti ini namanya Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini disebut juga namanya pengolah angka. Ya, kalau dia Microsoft Word disebut juga pengolah kata. Ya, pengolah kata. Jadi kata itu maksudnya bukan diolah negatif ya, tapi dia dimanipulasi, dimanfaatkan, diedit untuk kegunaan yang bermanfaat. Excel juga demikian. Nah, kebetulan mungkin kurang relevan nanti bacaan ini. Sebenarnya ini adalah bacaan e-modul yang harusnya saya bikin di e-learning ya. Teman, mohon izin memang sampai hari ini juga saya nggak tahu saya kenapa saya selalu bermasalah dengan e-learning. Mudah-mudahan saya harus tahajud mungkin agar bisa bagus mungkin e-learning ini kepada saya begitu ya. Oke, nggak perlu curhat. Next, lanjut. Microsoft Excel 2016, teman-teman sekalian, itu nanti ada memiliki yang namanya baris. Ya. Atau begini saja, saya praktek aja lah langsung ya, supaya lebih jelas. Tapi oh ya, mumpung ini lagi saya buka, sedikit lah dulu ini. Yang disebut dengan baris yang mana? Ini baris teman-teman. 1, 2, 3, 4, ini mohon maaf, ngeblur ya. 4, 5, 6, 7, 8 itu baris. Kolom itu ya ke bawah. Ya, kita sepakati dulu pemahaman kita bersama. A, B, C ini kolom. Oke, sampai di situ bisa dimengerti? Bisa diterima? Oke. Kemudian, oke, terima kasih. Pertemuan antara baris dengan kolom itu disebut namanya sel. Bukan sel dalam sel kromosom, bukan biologi ya, mohon maaf. Kita sebut namanya sel. Ini disebut namanya sel A1. Oke, disebut namanya sel A1. Bisa? Teman-teman, ini namanya apa? Sel apa tadi saya sebut?
Sel A1, Pak. Terima kasih. Jadi kalau saya bergerak kemari ini B1, ini C1, D1, E1. Saya geser kemari misalnya ini C, saya letak di sini ini C3. Kursor saya ini. Oke, berarti gampang. Insya Allah Pak. Berapa jumlah barisnya kalau yang Microsoft Excel 2016 memiliki jumlah baris itu 1.048.576 baris. Kolomnya ada 16.384. Jadi semua jumlah selnya adalah 17.179.869.184 sel. Tetapi teman-teman nggak pernah sejarahnya ada orang bisa menggunakan semua sel itu. Ya, paling hanya beberapa bagian aja selnya. Paling sampai beberapa lah, tidak sampai sebanyak itu. Nah, fungsi Excel itu banyak. Oke, kita akan ambil nanti manfaatnya untuk diri kita sebagai calon guru sekolah dasar. Saya nanti akan praktekin langsung di Excel apa saja yang akan kita gunakan dengan Excel ini. Oke, saya akan skip ini. Saya akan ceritakan ini nanti semua nanti berbarengan dengan ketika saya share screen Excel-nya. Ada title bar, catat ya teman-teman secara singkat ya. Singkat padat jelas. Ini namanya title bar, namanya ini judul Excel-nya. Yang ini quick access ini untuk jendela cepat, begitulah. Ya, teman-teman kalau mau save cepat, tinggal klik ini aja. Ini kontrol jendela namanya. Untuk close, ngebesarin, ngegedein, ngecilin, ini minimize, begitu ya. Kemudian di sini ada ribbon. Ribbon itu ini dia. Ribbon itu adalah layar jendela yang ada general, kalibri, ini semua yang namanya ribbon. Nomor 4. Nomor 5 ini namanya name box. Ya. Ini namanya sel aktif. Jadi nanti kalau ada berwarna hijau kamu lihat nanti di Excel saya itu namanya sel aktif. Ini name box. Berarti ini sebenarnya kalau dia ada B7 berarti di sini B7 teman-teman. Yang ini B7 ini. Ini B7. Ini nomor 5 ya. Nomor 6 ini namanya formula bar. Formula itu berarti rumus ya teman-teman. Jadi semua bahasa komputer itu banyak diadopsi dari bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung, kalau mau belajar komputer, harus pintar juga bahasa Inggris. Ya, oke. Next, nomor 8, ini namanya apa, Pak? Ini namanya baris, saya sudah jelasin tadi. Ini namanya kolom nomor 9 ya. Ini nomor 7, indeks kolom. Ini indeks baris. Nomor 9, sel aktif. Nomor 10, ini nama sheet. Sheet itu artinya lembar kerja yang sedang kita kerjain. Ini nanti bisa dirubah namanya, teman-teman. Misalnya kamu mau ngerjain banyak pekerjaan. Kamu jangan langsung buka Excel baru gitu. Kalau di Microsoft Word, kalau mau buka dokumen baru, kita harus buka lagi new dokumen. Tapi kalau untuk Excel, kita nggak perlu. Kita tinggal klik tanda tambah. Nanti kita akan ada jendela baru. Sheet-nya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada tab-nya. Ini tab-nya ini untuk ini. Kemudian nomor 12 ada horizontal. Di sini nanti untuk ngegeser kiri kanan. Horizontal. Ini untuk scroll bar. Atas bawah. Ini untuk page view. Page view itu maksudnya ngebesarin, ngekecilin gitu. Oke, saya praktekin langsung di Excel-nya. Saya akan share screen Excel-nya. Oke. Baik. Nah, teman-teman sekalian, apakah sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Pak. Nah, mohon maaf. Tadi saya sebenarnya udah ngepraktekin ini di kelas A Bahasa Indonesia. Saya udah ngepraktekin ini. Gimana cara buat seperti ini. Kemudian kita sebagai wali kelas, misalnya Anda sebagai wali kelas, Anda akan diminta untuk membuat laporan kepada kepala sekolah berapa nilai rata-rata dari setiap anak dan berapa nilai rata-rata untuk setiap pelajaran. Nah, bagaimana caranya? Saya terpaksa harus mengulang lagi ya. Bukan terpaksa sih. Kalau terpaksa kan kayak gak seru ya bahasanya. Saya akan mengulanginya lagi secara singkat padat jelas. Oke, ini yang saya katakan tadi. Saya tidak perlu buka Excel baru. Di sini ada sheet. Saya bisa tambah lagi nanti teman-teman. Nah, bisa saya di sini bisa rename ya. Saya letakkan kursor, saya rename di sini. Ini saya klik kanan teman-teman. Saya bisa rename. Misalnya saya bisa kasih di sini kode Bindo 1A pagi. Nah, gitu. Ini kerjaan tadi anak bahasa Indonesia. Ini pekerjaan saya di hari ini di kelas kalian. PGSD 1A pagi gitu. Nanti habis ini saya mau masuk lagi satu kelas lagi nanti di kelas yang anak kelas D. Yang biasa jadwal saya dari Selasa. Nah, saya nggak usah rename dulu. Nanti saya akan praktekin di kelas mereka saja. Nah, ini misalnya di sini. Gimana ya cara ngebuat kayak tadi itu, Pak? Jadi di Excel ini jangan lupa ini kolom, ini baris. Ya. Ini tadi judul title barnya.
Ya. Ini ada banyak fungsi di sini, ada ribbon ini, ribbon tadi ya, ribbon ini. Kemudian ini sel aktif ya. Coba teman-teman, kursor saya ini sel aktifnya berapa? Siapa yang bisa sebut? Berapa, apa namanya ini? Nama selnya ini. Boleh dihidupin mikrofonnya? Teman-teman, Ica? Ini disebut namanya C3. Ya, ini disebut namanya C3. Jadi dia harus selalu dimulai. Ini teman-teman, udah ada bocorannya di sini ya. C3 ini kopiannya ada di sini. Lihat ini. Oh, nggak bisa dibesarin itunya rupanya. Sorry. C3. Kalau saya pergi kemari C5. Ini di C5. Nah, saya pergi ke sini, ini namanya F5. Diambil dari mana? Dari nama kolom, kolom yang bersangkutan dan baris yang bersangkutan. Itu dia. Oke, sekarang kita mau praktek. Seperti membuat mereka tadi. Misalnya kita kasih judulnya nih. Judulnya misalnya apa? Nilai ulangan harian atau nilai ulangan bulanan lah. Ya. Kelas 4 SD. Kita sebutlah misalnya kamu dapat kesempatan mengajar di Safiatul Amaliyah misalnya. YPSA ya, kita singkat aja lah. Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah. Nah, ini sekolahnya orang-orang gedongan ini, orang-orang kaya ini sekolah ini. Oke, kamu kebagian rezeki misalnya mengajar di situ. Nah, ini di RST Budi ya, di Simpang Dr. Mansur itu ya. Oke, nah, kita perlu kasih nomor. Kita perlu kasih nama murid kita lah ya. Kemudian kita perlu kasih nanti apa ya, nilai gitu ya. Kemudian di nilai itu nanti kita mau kasih. Jadi teman-teman jangan dulu dirapiin dulu. Jangan kamu rapiin dulu kerjaannya. Nanti aja rapiinnya belakangan. Tapi kalau Microsoft Word, kamu perlu atur apa? Margin. Kiri kanannya harus kamu atur di awal. Kalau nggak kamu atur nanti kamu berantakan, bahaya. Kalau misalnya di Excel nggak apa-apa, perlu kali diatur di awal. Nanti baru bisa kita atur keseluruhan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada home. Ya, ini pada home. Yang ini tadi quick access ya. Ini tadi yang fungsi tadi, ini index dan lain sebagainya. Ini untuk page view ya. Yang ini. Jadi udah jelas lah. Tidak ada masalah. Nah, mata pelajaran apa aja misalnya nih? Misalnya kamu wali kelas nih, guru kelas ya. Tematik ya gitu. gitu ya. Di SD apa aja lagi teman-teman pelajarannya? B-Indo ya. Apa ya? Ada nggak B-Indo gitu ya? Disebut. Ada Pak. Apalagi yang ada ya? IPS ya? IPA. Pak, bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris ada juga ya? Ada, Pak. Oke, apa lagi teman-teman? Agama. PKN, agama Islam ya? Iya Pak. Agama Islam lah, misalnya lah, anggaplah agama Islam semua lah. Oke, terus? Apa lagi? Pak. Penjas ya? Filsafat Pak. Apa? Filsafat. Filsafat? Iya Pak. Bukan mata kuliah, Say. Seni budaya, Pak. Seni budaya, Pak. Oke, ini mata pelajaran di sekolah. Oke ya, anggap sampai sini aja ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti langsung stres ini melihat tampilannya. Pak Supriyadi ini kok agama Penjas gitu. Caranya teman-teman, kalau dia seperti ini, kamu boleh letakin kursor di atas. Kemudian kamu tinggal klik 2 kali, nanti dia otomatis akan nyesuaiin. Lihat ya, klik 2 kali. Klik kiri ya. Nah, gitu dia. Langsung otomatis. Nah, ini juga kan udah masuk ke daerah CO ya. Ini juga kamu bisa bikin gitu. Kamu klik di sini, di N ini. Nah, gitu. Dah, Pak Supriyadi. Ini saya pengen letakin nilai ini di tengah-tengah sini loh, Pak. Gimana caranya ya, Pak? Oke, nanti saya jelasin. Di kolom ini misalnya saya pengen bikin jumlah nilai gitu ya, jumlah nilai. Kayak mana pula lagi nih, Pak? Oke, misalnya gini. Kamu nggak pengen ngebesarinnya, biar aja lagi tuh, Pak. Udah misalnya. Terus rata nilainya begitu. Nah, oke, Pak, ini kayaknya berantakan lah ini, Pak, pekerjaan saya ini. Oke, saya akan pandu kamu untuk merapikannya. Perhatikan tutorialnya. Yang pertama, teman-teman, ini tarik sampai ke daerah wilayah yang ingin kamu rapikan. Berarti sampai di sini dan di sini ya, wilayah kerja kamu. Nah, gunakanlah fungsi merge center dan wrap text. Ya, coba saya klik merge center, langsung di tengah-tengah dia. Dan langsung hilang garis-garisnya semua. Pakai wrap text boleh. Kemudian
Pak Supriyadi di sini ada apa ini ya? Ini apa fungsinya? Ini untuk mengatur dia di atas, di tengah, atau di bawah. Misalnya gimana ini contohnya Pak? Kalau di atas, di bawah, di tengah. Misalnya gini kan. Kamu mau letakin, misalnya ini saya tarik nih, misalnya selnya. Ini bisa ditarik-tarik teman-teman ya. Mau digedein, mau dibesarin gitu ya. Terserah kita ya. Misalnya ini besar gini lah nih, contoh gini. Kamu mau letak dia di tengah-tengah supaya rapi. Kamu tinggal klik aja nih. Agar di tengah-tengah gini. Terlihat? Terlihat ya perbedaannya? Misalnya kamu pengen kasih Pak. seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kamu pengen ini nilainya di tengah-tengah juga seperti tadi. Kamu blok di sini, kamu merge center wrap text. Kamu letak tengah-tengah. Udah di tengah-tengah langsung dia. Oke. Yang ini Pak Supriyadi gimana ya? Supaya rapi kelihatannya Pak. Ini nyatu ke bawah sini Pak. Kan mungkin kita kan mau bikin tabel nih Pak. Oke. Maka kamu blok 2 sel, kemudian kamu wrap text atau merge center, terus kamu letak tengah-tengah. Udah rapi dia. Namanya juga begitu. Sama, letak tengah-tengah. Kalau yang ini nggak usah, karena ini memang sesuai dengan tempatnya. Ini tinggal disesuaikan aja. Nah, yang ini gimana Pak? Sama, ini kamu blok ke bawah, kamu merge center, wrap text, seperti ini. Yang ini juga sama, merge center, nggak boleh langsung. Nah, inilah akibat karena tidak diblok, jadi tidak rapi. Jadi harus diblok dulu begini, baru dia di merge center, wrap text. Nah, kemudian ini semua mau kita kasih tabel. Oke, gimana caranya Pak? Di sini ada di samping U ini ada simbol border. Ini klik, pilih all border. Nah, begini. Jadi semua sudah ada tabelnya. Kita pengen nama-namanya ke bawah gitu juga dikasih tabel. Kita tinggal blok, kemudian kita letak seperti ini. Kemudian Pak Supriyadi, ini nomornya misalnya 1, 2 gitu. Terus Pak, murid kita kan ada 40 nih Pak. Capek lah Pak kalau diketik ke bawah semua. Gimana cara cepatnya Pak? Tolong bantu dong Pak. Cara cepatnya teman-teman, blok 1 dan 2. Udah, blok 1 dan 2. Kemudian posisikan kursornya seperti ini. Sampai muncul tanda tambah. Kemudian klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Langsung otomatis dia. Muncul 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak perlu capek. Ya kan teman-teman? Nggak perlu capek-capek ya. Nah, kemudian, Pak, saya pengen ini juga di tengah-tengah dong Pak. Ini kan di sebelah kanan ini. Ya udah blok aja. Kemudian ini kamu pakai yang ini. Ya, ini untuk yang tengah posisinya di dalam. Ini untuk tengah-tengah seperti ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti kalau misalnya saya letak ini di kanan, ini di kiri, di kanan, ini tadi di kiri, ini di tengah. Ini di bawah, ini di atas, ini di tengah. Tahu ya fungsinya ya? Oke. Oke guys. Oke guys. Oke Pak. Oke, Pak. Terima kasih ya kalau masih mengikuti dengan baik. Next ya teman-teman, ini juga Pak pengen bikin di tengah-tengah aja lah Pak supaya rapi. Ya udah ini letakin di tengah-tengah di sini. Terus Pak ini diletak tengah-tengah gini supaya kelihatan rapi Pak. Ya udah, ini sudah bagus ini saya lihat tabelnya ini. Oke, nanti yang bermasalah itu bagaimana cara ngeprint. Itu yang perlu. Oke, atau mem-PDF-kannya sebagai laporan. Next ya teman-teman. Pak, nama kan nggak mungkin lah segini Pak nama Pak. Kita contohkan nih misalnya nih yang nampak di sini saya lihat ada Maulidia Sapitri. Maulidia ya. Maulidia Sapitri. Aduh Pak, ini udah masuk ke daerah orang ini Pak. Gimana caranya? Ya udah sama kayak tadi teman-teman. Letakin kursor di sini, klik kiri 2 kali. Udah, rapi itu langsung. Oke. Satu lagi kita ambil namanya Hairunisa Ananda. Hairunisa Ananda. Satu lagi ada Nadia Maulida. Satu orang laki-laki lah supaya seru. Rizky Ananda lah. Ya, ini dia sepupuan ini sama si Hairunisa Ananda. Karena mereka sama-sama Ananda ya. Oke, misalnya gini. Pak, ini Pak punya si Ica ini Pak. Aduh Pak, udah masuk ke daerah lain ini Pak. Yaudah, sama lagi teman-teman. Lagi, nggak usah pala repot-repot. Peningnya. Oke, Pak. Mari kita masukkan nilainya Pak. Yuk sama-sama. Ini bukan nilai kalian yang sebenarnya. Ini hanya contoh. Ya, jadi jangan dibawa hati ya. Aku kok bodoh kali matematika dibikin Bapak itu. Aku nggak suka. Jangan ngegosip di sini. 80, 75, 86 misalnya. 90, 78, 82. Agamanya 90 misalnya. Penjasnya 85. SBD-nya misalnya 70. Contoh. Misalnya seperti ini. Nah, Pak Supriyadi, kayaknya nilai mereka ini semua sama nih Pak, kopi-kopian. Gimana caranya supaya sama Pak ke bawah semua? Blok dulu,
temukan tombol tanda ini, tarik ke bawah. Insya Allah gampang seperti ini. Beres sih. Kemudian Pak, saya pengen letakin di tengah-tengah. Ya udah, letakin di tengah-tengah. Susah-susah ya kan. Oke, next guys. Pak, bedain lah Pak, supaya beda jumlah nilai mereka. Masa sama Pak nilainya? Ya udah, seni budayanya si Ica kita buat jadi misalnya 80. Oke. Untuk bahasa Indonesianya kita bikinlah misalnya jadi 70. Ini hanya sampel ya, jangan dibawa hati. Ini 75. Kemudian Rizky, Pak, kita bedakan lah Pak untuk bahasa Inggrisnya Pak. Karena kan dia melanglang buana sampai ke luar negeri nih Pak. Yang nonton YouTube-nya juga Pak ada itu dari Malaysia dan lain sebagainya. Ya udah kita kasih nilai 95 di bahasa Inggris. Bagus misalnya bahasa Inggrisnya. Agamanya juga misalnya rajin sholat 95. Contoh aja ya. Ini 80. IPS-nya kurang tapi misalnya gitu. Ini misalnya MM-nya 82 misalnya gitu. Ica tadi ini boleh juga diganti misalnya 80 atau 90 di penjasnya misalnya gitu ya. Oke, nah udah seperti ini misalnya nih Pak kejadiannya. Bagaimana kita misalnya Pak ini janganlah Pak dibuat ini bikin untuk kolom rata-rata aja Pak nanti. Pak, gimana kita menghapus ini ya Pak? Menghapus yang ini yang di tengah-tengah ini. Aku bingung loh Pak. Nggak usah bingung. Dah, kita tekan aja lagi. Kita tekan aja dulu. Kita ketik dulu ini. Rata-rata gitu ya. Maksudnya kita pengen tahu rata-rata di setiap mata pelajaran itu gitu. Rata-rata. Ini kita blok, kemudian kita merge center, kita wrap text, kita letak tengah-tengah seperti ini. Oke, rapi nih. Jadi nanti udah kelihatan ya berapa rata-rata MM ke bawah. Dan ini yang ke kanan ini rata-rata masing-masing murid ya. Masing-masing mahasiswa. Misalnya mau Lydia gitu, nanti jumlah nilai dia berapa, rata-ratanya berapa. Ini nilai ulangan bulanannya gitu. Nanti kalau mau bikin nama gurunya siapa, logo-logonya nanti tinggal di kreativitaskan aja sih. Nggak perlu repot-repot. Nanti kita ambil logo, kita bisa taruh di sini logo YPSA, logo Kemdikbud, Tekuri gitu ya. Nanti kita contohkan juga gimana cara ngeprint. Tapi nggak mungkin saya borong semua hari ini ya. Waktu kita juga terbatas. Nah, misalnya nih Pak Supriyadi kita pengen cari jumlah nilainya nih. Mau Lydia Sapitri. Gimana cara mencarinya Pak? Apakah kita pakai kalkulator? Teman-teman tidak perlu ya. Itulah enaknya pakai Excel ini sebagai pengolah angka. Teman-teman gunakanlah fungsi namanya di sini ada formula. Ya, formula itu nanti di sini ada fungsi SUM, average, count number, max min, more function. Kita bisa tahu ya teman-teman, misalnya banyak sekali angka-angka. Kamu pengen tahu berapa angka tertinggi di situ. Misalnya pelajaran statistik. Kamu mau cari range. Misalnya range itu kan data terbesar kurang data terkecil. Tapi angkanya banyak kali. Capek nengokinya. Udah gunakan fungsi max. Nanti langsung ketemu siapa yang paling tinggi nilainya. Gunakan fungsi min, min. Ya, ini untuk menghitung jumlah angkanya, count number, average. Kita praktek langsung. Misalnya di sini, saya letakin kursornya ya. Ini sel aktif ya. Kemudian saya letak di sini. Ini tadi formula bar. Saya akan letak setiap untuk memulai formula, teman-teman mohon izin, kita harus buat tanda sama dengan dulu. Oke? Nah, tadi ada kata SUM. Arti SUM itu adalah fungsi atau formula. Sum itu, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah jumlah. Berarti kita pengen ngejumlahin ke samping. Ya, kasusnya kita pengen ngejumlahin nilai si Maulidia semua. Dari sel berapa? Nah, oke. Nah, teman-teman, setelah kamu ketik SUM di sini, misalnya mau di sini mau diletakin kursornya boleh, di sini juga boleh ya. Sama aja, teman-teman. Jangan lupa buka kurung ya, teman-teman. Buka kurung, kemudian kamu ambil sel yang mana, teman-teman? Kamu mulai dari sel yang berapa? Lihat ini selnya. Ini F7. Ya, dari F7 ya, berarti kita ketik F manual ya. Kalaupun ini F7 sampai berapa? Kalau sampai itu titik 2, teman-teman. Ya, ingat ya, sampai sel berapa yang mau kita ambil? Sampai N7 kan ini, sampai seni budaya kan? N7. Nah, otomatis teman-teman lihat ini, langsung di bloknya. Oke, jangan lupa tutup dengan tanda kurung. Kemudian kamu tekan enter di keyboard. Nanti otomatis terjumlahkan. Jadi nilai Maulidia Sapitri untuk semua pelajaran 736. Ini hanya contoh. Untuk nilai Hairunisa Ananda, sama kayak tadi juga, buat sama dengan, kemudian jangan lupa SUM. Pak Supriyadi saya
tertekan saya Pak huruf kecil. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh aja, nggak apa-apa. Terus Pak, saya pengen menggunakan fungsi keyboard Pak. Boleh Pak, fungsi keyboard. Boleh. Jangan lupa buka kurung dulu. Terus kamu mau ngeblok, boleh langsung diblok Pak. Diarahkan kursornya gini Pak, ditarik gitu gini. Boleh. Lihat itu. Lihat teman-teman yang pada jumlah nilai dia berubah otomatis. K8, L8, M8, N8. Jangan lupa tutup kurung. Enter. Oke. Jadi nanti kalau mau cari ranking 1 juga kita bisa nanti dari sini. Supaya cepet ya. Jadi nanti kamu nggak perlu capek-capek lagi nambah-nambahin gitu. Nilai anak murid kamu berapa ini capek. Repot pula lagi ya. Itulah gunanya kita belajar komputer teman-teman. Oke. Mempermudah kehidupan kita. Lanjut satu lagi. Mohon maaf ini SUM. Baru buka kurung kita praktekin yang satu lagi ini yang manual ya teman-teman. F9. Sampai berapa teman-teman? Hidupin dong mikrofonnya. N9, N9 Pak. Oke, cakep. Makasih teman-teman, N9. Jangan lupa tutup kurung, baru di enter. Selesai. Nah, kalau mau lihat rata-ratanya mata pelajaran ini, bagaimana Pak? Caranya sama teman-teman, sorry. Diletakin kursor, kemudian dibuat sama dengan, kemudian gunakan fungsi bahasa Inggris rata-rata. Rata-rata itu adalah average. Ini dianya, average. Average ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibaca average. Kemudian sama kayak tadi, buka kurung. Dari mana ke mana yang mau dicari rata-ratanya? Ya sama kayak tadi, Pak. Saya pengen manual, Pak. Pakai ketik-ketik. Ya udah F7. F7 jangan lupa ya, F7 sampainya titik 2 N7. Nah, langsung ke bloknya teman-teman. Jangan terikut sampai jumlah nilai ya. Jumlah nilai itu tersendiri, rata-rata tersendiri. Kamu mau cari rata-rata semua pelajaran itu, kamu tutup kurung, kamu enter. Ketemu nilai rata-rata si Maulidia, 81,7778. Kemudian Ica juga sama, seperti itu juga teman-teman. Average. Kemudian kalau mau pakai blok, jangan lupa tutup kurungnya dulu ya. Baru blok, baru ditutup kurung, enter. Yang satu lagi juga sama, average. Buka kurung, kita blok aja biar cepat. Nah, misalnya begini, tutup kurung, enter. Nah, Pak Supriyadi, saya punya cara manual loh, Pak. Hargailah, Pak, cara saya. Misalnya apa? Kamu pengen bikin kayak gini, mohon maaf. Ini mana? Nah, misalnya kamu pengen buat gini. Mohon maaf. Saya pengen bikin nilai rata-rata itu, Pak. Pakai cara manual boleh nggak, Pak? Caranya gimana ya? Kamu misalnya ketik 736. Saya pengen bagi langsung gini, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Lihat ya. Hitung berapa pelajarannya? MM1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih pelajarannya. Bagi 9 langsung kayak gini. Tapi ingat, selalu mulai sama dengan. Enter. Udah. Sama ya Pak rata-ratanya Pak. Sama. Jadi fungsi rata-rata itu sama saja. Mau manual kamu bikin juga boleh. Ya. Mau yang penting tetap ada sama dengannya. Jangan lupa ya. 741 kamu bagi 9. Sama. Ya. Sama dengannya juga jangan lupa 754 bagi 9. Nah, sama. Begitu ya. Untuk yang ke bawah teman-teman gimana? Sama ya. Average juga ya. Average tapi sudah tidak ke samping, tapi ke bawah teman-teman. Buka kurung, F berapa kita mulai? F7 titik 2 sampai mana? Sampai ini kita kan fokus rata-rata mata pelajaran berarti sampai si Rizky Ananda. Rizky Ananda di F9. Tutup kurung, enter. Berarti rata-rata bulanan ulangan bulanan untuk MM mereka memiliki nilai rata-rata 79. Oke? Nah, seperti itu. Pak, ini Pak diotomatiskan lah Pak, diletak di tengah-tengah Pak. Oke, udah. Ini home tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah supaya rapi. Pak Supriyadi, capek lah Pak satu-satu dibikin. Boleh nggak Pak cara cepatnya Pak? Kalau sudah kita bikin satu rumus, ada itu dia tadi yang saya bilang tadi. Letakin kursor, cari simbol ini. Yang ini, yang hitam ini teman-teman. Yang hitam ini, udah, tekan, tahan kiri, tarik ke kanan. Nah, ini cara paling cepat. Sebenarnya ini rahasia perusahaan. Nggak boleh saya kasih tahu ini. Nanti kalian jadi malas. Nah, langsung otomatis ya Pak. Coba kita cek Pak. Benar nggak ini rumusnya Pak? Benar. G7, G7, G9. Wih, keren ya Pak. Tinggal ditarik otomatis ya Pak. Tapi jangan lupa, diletak dulu kursornya di sini. Baru ditarik ya.
Otomatis dia. Berarti yang tadi ini Pak, boleh bisa juga dong Pak. Kita contohkan misalnya ini Pak, kosong ini Pak, misalnya ini. Yang dua ini. Aku mau tarik ke bawah, boleh nggak Pak? Coba kita tes ya. Apakah sama nanti rata-ratanya? Oh, fabulous. Keren. Langsung bisa ketemu. Berarti bisa juga ditarik-tarik. Ya. Saya rasa itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kalau mau ditambahkan namamu di mana, siapa nama gurunya juga boleh di sini. Misalnya nama guru gitu ya. Oke, siapa misalnya nama kamu, siapa gurunya, boleh dirapiin. Ini misalnya gunain lah ini gini. Titik duanya nanti nggak usah di sini, tapi di sebelah aja nanti. Ini nama guru gini, ini kamu bisa blok. Merge center, ini buat di kiri gini. Nanti titik dua nanti di sini. Misalnya nama gurunya itu adalah siapa misalnya? Prilia gitu. Mohon maaf kalau salah nulis nama saya ya. Teman-teman izin ya. Oke, ini misalnya gini ya, Bu Prilia lah misalnya. Oke, misalnya hanya mau menambahkan itu. Tapi misalnya nih, ini nggak usah lah Pak, ngeribetin. Ya, ini mau saya hapus ini satu baris ini, boleh nggak Pak? Ini langsung dari sini, nanti akan kita bahas. Ini langsung kamu boleh tekan gini, kamu delete aja udah, boleh. Kalau mau dibuat, tapi kalau mau dibikin namanya juga boleh. Saya rasa itu teman-teman, tinggal nanti kita akan belajar ke berikutnya nanti gimana cara ngeprint, bagaimana cara buat grafik, tabel, dan lain sebagainya. Waktu juga menunjukkan sudah tinggal 3 menit. Jika ada pertanyaan, sesi diskusi dari teman-teman dipersilakan. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Pril. Oh. Ya. Ini saya tutup atau biarkan Baik, gini? Oh, seperti ini aja, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jika kita memahami konsep dan cara-caranya itu bagaimana, itu sangat mudah pastinya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah biasanya kesalahan apa atau mungkin kebiasaan apa yang bisa terjadi jika kita tidak memahami konsep di dalam pembuatan mengolah nilai dalam Excel ini, Pak. Ya, Terima kasih. Baik. Terima kasih Prilip, pertanyaannya bagus. Permasalahannya adalah pertama, teman-teman salah menggunakan sel. Itu dia. Sehingga nilai yang diharapkan pun salah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah menggunakan nama rumus. Jadi itu nanti harus kamu catat nanti teman-teman. Kamu nanti utak-atik ini formula ini. Untuk rumus keuangan nanti banyak ini. ACCRINT, ini semua ada fungsinya ini teman-teman. Jangan kamu pikir ini hanya numpang keren di sini. Nggak ada yang numpang keren ini semuanya. Ada fungsinya nih, logikal. Nanti saya akan mengajarkan kalian gimana caranya untuk membuat otomatis dia ranking 1, otomatis ranking 2 bagaimana. Nanti ada fungsinya nanti kita kasih. Kemudian ada fungsi text, date and time, lookup, metric, ya, more function, statistik ada di sini teman-teman. Anda mau cari standar deviasi, Anda mau cari apa? Rata-rata, pakai apa? Pakai lengkap, ya. Mau bikin tabel, bisa, gampang. Jadi kesalahan yang umum itu sebenarnya adalah salah dalam pertama. Ketika mau bikin rumus, dia lupa bikin tanda sama dengannya. Jangan lupa ini sama dengan. Ini penting kalau main formula, ya. Kemudian salah mengambil sel. Ya, kalau huruf besar kecilnya masih dimaafkan. Misalnya SUM-nya besar gini. Sama aja dengan SUM kecil begini. Tetap juga fungsinya muncul. Ini otomatis tengok ini kan. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman ini harus dipelajari semua ini fungsi-fungsinya apa ini artinya dalam bahasa Inggris. Sum ape nanti akan saya suruh Anda untuk mereview itu semua. Supaya Anda tahu apa aja fungsi-fungsi. Tapi yang sering dipakai itu biasanya average, max, sin, untuk mencari sinus juga bisa di sini. Jadi nggak perlu, ini sebenarnya pengganti kalkulator ini. Kalkulator pintar ini Excel ini. Ya, jadi jangan lagi nanti ada nambah-nambahin manual ya. Kalau kamu punya data yang banyak, 100 data gitu, dikasih makmu gitu, jumlahkanlah ini nak, cari rata-ratanya. Bentar ya nak, ambil laptop, masukkan ke Excel, nggak perlu rapi-rapi lah kalau hanya mau cari, masukin langsung misalnya 6, 7, 8, 9, berapa nilai-nilainya gitu kan. Misalnya 5 lagi, 7 lagi, 6, misalnya gini nilainya kan. Nah, kamu masukkan, udah, otomatis langsung kamu geret aja dia terus. Sama dengan SUM, kamu tarik terus dia ke bawah gini. Udah, tutup, selesai. Mak, 164 mak jawabannya mak. Wih, pintar kali anak mama. Iya, mak. Beli laptop baru mak.
biar makin pintar. Gitu caranya. Oke teman-teman, mohon maaf untuk malam ini